Satu pujian yang luar biasa untuk menyongsong kedatangan Yesus Kristus ya saudara-saudara. Saya ingin menyampaikan sesuatu hal bahwa di akhir zaman ini memang sedang terjadi peperangan yang dahsyat di media. Oleh sebab itu kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus memberitakan Injil. Di dalam buku Rick Joyner, Tuhan berfirman kepada Rick Joyner bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan membangkitkan nabi-nabinya. Tuhan berfirman, aku akan membangkitkan nabi-nabiku. Nabi-nabi ini banyak yang dibawa ke neraka saudara ya. Salah satunya adalah Mary Catherine Baxter, bukunya 40 hari di alam maut. 7 remaja Kolombia, itu juga nerakanya luar biasa ya. Saya dari SMP saya hampir menghabiskan uang jajan saya hanya membeli buku tentang sorga dan neraka. J.R. Rockley ya. J.R. Rockley mengatakan bahwa di neraka itu ada jutaan lubang dan di setiap lubang itu ada seperti mangkok ya lubang-lubang seperti mangkok gitu maksudnya. Di setiap lubang itu ada kerangka manusia yang dibakar, disiksa dalam siksaan kekal ya saudara-saudara. Lalu itu adalah penglihatan J.R. Rockley saudara-saudara. Lalu kita kembali lagi membaca buku Mary Catherine Baxter. Mary Catherine Baxter juga melihat hal yang sama, bahwa di neraka ada juga jutaan lubang dan di setiap lubang itu berbentuk mangkok seperti ini saudara. Mangkoknya seperti ini. Lalu di setiap mangkok itu ada bara api dan ada kerangka yang berbentuk hitam, dan di situ seperti di dalam kerangka itu ada kabut, dan Tuhan mengatakan bahwa kabut itu adalah kabut berabu-abu, itu adalah jiwa manusia yang terkurung di dalam kerangka. Jadi saudara-saudara, kalau mungkin hanya satu orang dibawa ke neraka dan dia bersaksi, mungkin itu tidak kuat ya saudara-saudara. Sebab firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang saksi tentang neraka adalah sah. Nah, inilah yang dimana di akhir-akhir zaman ini sedang banyak sekali orang yang dibawa ke neraka. Saya adalah peneliti buku-buku tentang di neraka. Kalaupun waktu itu saya tidak ada duit, maka saya akan duduk di Gramedia lalu mengecek buku tentang neraka yang ada di Gramedia, dan saya melihat ya ciri-ciri neraka itu apa yang mereka ceritakan sama. Jadi tidak mungkin kesaksian Mary Catherine Baxter dengan kesaksian pendeta J.R. Rockley yang mengatakan di neraka itu ada jutaan lubang-lubang yang seperti mangkok, dan di setiap lubang itu ada kerangka yang berwarna hitam, dan di dalam kerangka berwarna hitam itu ada kabut seperti abu-abu. Itulah jiwa manusia yang disiksa di dalam neraka saudara-saudara. Lalu ada kesaksian yang luar biasa lagi tentang John Lennon. John Lennon ini dia di dalam buku 7 remaja Kolombia, Anda boleh search di Google, dan saya meminta semua penonton ini untuk bergabung di Facebook saya karena saya sudah menyiapkan data-datanya di Facebook saya saudara-saudara. John Lennon ini di neraka dilihat oleh 7 remaja Kolombia, itu dia digantung terbalik dan mulutnya keluar jutaan cacing, ribuan cacing masuk keluar dari hidung, keluar dari hidung. Itu cacing-cacing semua membakar, dia digantung terbalik. Itu John Lennon. Dan ternyata saya punya teman bernama Pak Nenggolan. Dia juga pernah bertemu dengan John Lennon di neraka. Itu mulutnya keluar cacing saudara-saudara, dan juga digantung terbalik. Hal ini menunjukkan bahwa Pak Nenggolan dengan John Lennon tidak pernah mereka berjanjian, dan dia juga tidak pernah membaca sosial media karena dia juga gaptek ya. Handphonenya dia juga pemberian saya. Jadi dia tidak pernah dengar kalau John Lennon itu di neraka tuh digantung terbalik, mulutnya jutaan cacing keluar dari mulut dan hidung, mondar-mandir itu cacing ya. Itu digantung terbalik. Kok bisa sama kesaksiannya Pak Nenggolan dengan kesaksiannya 7 remaja Kolombia? Itu bisa sama mengatakan bahwa John Lennon di neraka digantung terbalik. Jadi sebenarnya apa yang membuat orang bisa ke neraka saudara-saudara? Itu juga pernah ada kejadian kesaksian di Afrika. Orang dia sudah meninggal, lalu mayatnya dibawa ke KKR Rehat Bonke, lalu dia sudah meninggal 3 hari. Pada waktu dia dibangkitkan, dia bersaksi,
Dan orang Nigeria itu mengatakan, Anda boleh cek di YouTube-nya Reinhard Bonnke, dia mengatakan seperti ini. Pada waktu dia meninggal selama 3 hari, dia bertemu dengan malaikat. Lalu malaikat itu berkata kepada dia bahwa kisah Lazarus yang tertulis di dalam kitab keempat Injil, waktu itu kan kisah Lazarus dan orang kaya. Orang kaya ini meminta kepada Abraham untuk, jikalau ada seorang yang bangkit dari antara orang mati lalu menceritakan tentang neraka, maka itu akan mengubah orang-orang yang ada di muka bumi ini apabila ada orang mati bangkit dari kematian dan menceritakan tentang neraka. Tetapi Abraham berkata, ada kesaksian Musa, ada kesaksian para nabi, jadi tidak perlu orang mati bangkit. Kalau mereka tidak percaya dengan kesaksian para nabi, maka mereka juga tidak akan percaya sekalipun orang yang udah bangkit dari kematian. Lalu malaikat itu menjawab, seorang pemuda Nigeria yang meninggal dibawa ke KHR Reinhard Bonnke selama 3 hari dan bangkit dari antara orang mati. Lalu dia menceritakan bahwa malaikat itu, katanya malaikat itu, Tuhan mengatakan melalui malaikat bahwa Tuhan mendengarkan permintaan orang kaya Lazarus, sehingga akan ada orang-orang yang sudah mati dibangkitkan Tuhan, akan ada orang-orang yang dibawa ke neraka dan memberikan kesaksian. Dan saya sudah banyak sekali membaca kesaksian tentang neraka karena saya dari SMP, jujur saya sangat-sangat hobi dan sukacita membaca tentang kesaksian neraka. Ya, Mary Catherine Baxter 40 hari dia dibawa ke neraka. Chonam juga pernah dibawa ke neraka. 7 remaja Kolombia, Bill West, saya koleksi buku-buku tentang neraka. Dan saya sudah meneliti, saya sudah meriset. Anda belum meriset, Anda baru baca. Saya sudah meriset dari saya SMP dan saya mengambil kesimpulan itu adalah kesaksian benar. Kenapa? Karena semua cerita mereka hampir sama, tidak ada satupun yang berbeda. Contoh, Mary Catherine Baxter mengatakan di neraka tuh ada jutaan lubang, dan di setiap lubang-lubang ada jiwa yang disiksa di dalam api dan bara. Dan itu juga dikatakan oleh Jairo Clip, pendeta dari Korea. Jadi artinya saudara, memang neraka itu nyata. Roh Kudus, Yesus telah mati di kayu salib sehingga membongkar tabir rahasia tentang neraka saudara. Roh Kudus, Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan menyingkapkan penghakiman dan penghukuman. Apa artinya? Yesus berkata Roh Kudus akan menyingkapkan penghakiman dan penghukuman, dan itu berbicara tentang neraka. Jadi Anda gak usah pusing bahwa benar di luar Yesus menuju lautan api dan belerang. Yesus berkata dalam Matius 25, enyahlah kamu hai orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal. Oleh sebab itu saudara-saudara, sangat banyak saya sudah mengkoleksi, saya sudah mengumpulkan semua kesaksian tentang neraka yang ada di YouTube. Mungkin ada yang belum saya kumpulkan, tapi kalau saya hitung-hitung mungkin itu sudah ada 1000 orang kesaksian tentang dibawa ke neraka. Jadi dan itu sangat kuat, dan ceritanya pun satu pun tidak ada yang bertentangan saudara. Saya sudah mengecek karena dari SMP selama 30 tahun, hampir 25 tahun atau 25 tahun saya membuat penelitian tentang neraka, dan saya kumpulkan juga kesaksian neraka tentang muslim yang ada di Gramedia. Saya kadang-kadang kalau nggak punya duit beli buku, saya duduk di Gramedia sampai saya duduk di lantai diusir satpam karena saya mengadakan penelitian tentang nerakanya muslim, mati suri. Saya sudah bandingkan, ternyata yang paling kuat, yang paling dibawa ke neraka adalah para penginjil dan orang-orang Kristen. Dipertunjukkan bahwa saya sendiri pun pernah dibawa ke neraka oleh Tuhan. Ya, saya lagi tidur di Blok M, kebetulan waktu itu saya lagi tidur di jalanan. Saya tidur, saya dibawa oleh Tuhan Yesus mendengar jutaan orang menjerit-jerit. Lalu Tuhan Yesus di belakang saya mengatakan kepada saya, hanya orang yang berada di dalam itu yang bisa mengeluarkan jeritan yang hebat seperti itu. Oleh sebab itu saudara-saudara, ini sudah kedatangan Yesus yang kedua kali. Bertobat, lautan api dan belerang akan menanti engkau jika engkau tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya saudara-saudara, saya sendiri pernah dibawa Tuhan ke neraka dan saya melihat jutaan orang, dan
teriakannya itu begitu hebat sampai Tuhan mengatakan kepada saya, hanya orang yang di dalam itulah yang sanggup mengeluarkan jeritan seperti itu. Lalu saya baca lagi buku Chonam, juga dia dibawa ke neraka, ya. Dia 17 kali dia dibawa ke sorga, ya. Chonam 17 kali, Jarokri juga sering dibawa ke sorga, ya. Dia Jarokri sampai berpuasa 6 tahun dia berpuasa, saudara. Jadi saudara kalau mau dibawa ke neraka, Anda harus berpuasa 6 tahun seperti Jarokri. Jadi Anda harus baik, jangan makan mulu ya sampai perut kau pecah, jangan. Mereka itu adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, dan ribuan bahkan banyak lagi orang yang akan dibawa Tuhan ke neraka. Jadi bukan cuma Pendeta Pariaji juga dibawa ke neraka, bukunya juga serem banget itu, baca itu ya. Jadi ada tuh buku tentang Pak Pariaji itu juga dibawa ke neraka. Philip Mantopa dibawa ke neraka. Jadi udah terlalu banyak ya. Dan saya sudah meneliti. Nah, Anda yang saya kasih link-link tadi ya tentang Mereka Trepesta 40 hari, baca dong. Jangan cuma nggak dibaca. Ini baca. Semua itu harus dibaca, saudara-saudara ya. Jadi tentang neraka itu benar ya. Sebenarnya masih banyak yang harus saya kasih tahu. Kalau saya kasih tahu kalian bisa muntah darah ya. Oleh sebab itu, demikianlah apa yang saya sampaikan sore ini. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes Pembaptis berkata, ilalang dan gandum akan ilalang akan dicampakkan ke dalam api yang tak terpadamkan ya. Ini Yohanes Pembaptis berkata. Nih. Nih, alat penampi Lukas 3:17, alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tak terpadamkan. Jadi saya sedang mengekspos semua kesaksian tentang neraka sampai seluruh bumi penuh cerita-cerita tentang neraka. Saya akan buat debat akbar, seminar akbar tentang the hell, supaya Indonesia tidak masuk neraka. Sebab lautan api dan belerang ya, dikatakan dalam Wahyu 20, setiap orang yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan akan dicampakkan ke dalam lautan. Pastikan namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Bertobat. Haleluya. Amin.